Mana yang katanya Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita semua terutama rakyat Indonesia? Kalian para pemangku kebijakan jangan semena-mena memutuskan kebijakan yang merugikan kita dan menyengsarakan kita atas nama rakyat. Ribuan buruh dari 60 serikat buruh nasional melakukan aksi unjuk rasa tolak kebijakan tabungan perumahan rakyat (TAPERA) di depan Istana Negara pada Kamis 6 Juni lalu. Selain mengkritik kebijakan TAPERA, para buruh juga mendesak pemerintah mencabut aturan soal TAPERA yang dinilai semakin memberatkan rakyat. Sebelumnya, di Kabupaten Tangerang, Banten, buruh dan sejumlah serikat pekerja menggelar aksi protes di kantor Bupati Tangerang pada Rabu 5 Juni 2024. Para buruh menilai iuran wajib TAPERA membebani mereka di tengah semakin tingginya biaya hidup. Tidak masuk akal secara logika, kawan-kawan. Apa aturan tersebut? Mungkin kawan-kawan buruh sudah tahu. TAPERA disingkat, kami singkat. TAPERA itu tambahnya penderitaan buruh. Dari kaum buruh jelas-jelas menolak karena undang-undang tersebut kami anggap itu cacat. Kami anggap itu tidak sesuai bagi kami kalau kaum buruh yang notabene penghasilannya di bawah upah sebesar 5 juta. Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Para buruh menilai beban tambahan potongan gaji tidak sesuai dengan kenaikan upah kerja. Kenapa kami menolak itu? Yang pertama adalah kenaikan upah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lebih besar dari 4%. Potongan-potongan wajib yang BPJS Kesehatan, BPJS TK, Ketenagakerjaan, semua yang kalau kurang lebih ada sekitar 12%. Kenaikan upah hanya 1,6% tahun ini, terus potongannya ada sekitar di atas dari 7%. Itu luar biasa, di luar pemikiran kawan-kawan buruh itu. Lalu yang kedua, saat ini pemerintah seakan-akan memaksakan itu, gitu kan, memaksakan banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah, gitu kan, terus harus dipotong lagi. Kebijakan TAPERA juga menjadi topik perbincangan di sosial media. Sejumlah pembuat konten di sosial media juga mengkritik soal kebijakan TAPERA dengan membuat video kreatif bernada satir. And this is my rumah TAPERA. Welcome to my crib. Let's go. Come on in. Ayo masuk. Jadi gue mendapatkan rumah TAPERA ini setelah gaji gue dipotong selama 10 tahun. Dan inilah hasilnya. Dengan ruangan 2x2 dan mengambil konsep all in one, gue tinggal di sini. Room tour hari ini di rumah idaman gue, rumah TAPERA yang gue tabung selama 10 tahun ini. Bye-bye. Lah, segini doang? Ya udah, apalagi mau lu review? Udah cabut sono ah. Sempit ini. TAPERA. Berasa investasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga udah nggak percaya sama pemerintah. Padahal bagus loh. Misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Positive thinking dulu aja, nggak usah apa-apa tuh fadlizon seuzon. Nggak usah was-was bakal disalahgunain. Kemungkinan besar iya, makanya ilangin was-was itu. Ya, gue setuju sebenarnya sama sistem TAPERA ini. Ini kan menerapkan sistem gotong royong khas Indonesia tuh, harus dilestarikan. Ini sebenarnya sama aja kayak arisan. Cuma bedanya yang ikut ini 147 juta pekerja. Ya banyakin doa aja biar kalian bisa hidup abadi. Sistem birokrasi Indonesia ini udah sangat transparan. Saking transparannya, uangnya nggak kelihatan lagi tuh larinya kemana. Transparan. Penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 kemarin. Jokowi meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat meski menuai pro dan kontra. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah
berjalan kan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Berdasarkan aturan tersebut, besaran simpanan peserta tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Dari iuran tersebut, sebanyak 0,5% akan ditanggung pemberi kerja, sementara 2,5% ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance akan menanggung seluruh beban potongan sesuai penghasilan yang diterima. Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, peserta wajib tapera merupakan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib dan telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Sementara itu, Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono yang juga Ketua Komite Tapera mengungkap, tapera bertujuan untuk membantu pekerja memiliki rumah. Tapera itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Penolakan kebijakan tapera tak hanya datang dari para pekerja, namun juga dari pemberi kerja atau pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mendesak agar kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat harusnya dilakukan secara sukarela, bukannya dipaksakan. Yang menjadi polemik di sini adalah bahwa tapera ini adalah sebuah tabungan ya, tabungan perumahan rakyat. Itu konsepnya ini dijadikan penambahan iuran untuk program jaminan sosial. Kalau namanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Dari pihak swasta hari ini bersama-sama dengan serikat buruh kami menilai bahwa perlu ada pertimbangan dari pemerintah untuk merevisi kembali PP yang ada dan undang-undangnya ya, karena di undang-undang itu jelas menyebutkan ini adalah suatu keharusan. Gelombang penolakan tapera terus berdatangan. Anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka juga mengungkap temuan BPK soal dana tapera yang belum dikembalikannya ke ribuan pesertanya. Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi.